Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Risnawati, NIM 2210505087. Di sini saya akan sedikit membahas tentang perbedaan antara web Doranet dengan hadis.com dalam mencari hadis. Di sini kita langsung aja mengklik Google Chrome untuk mencari web Doranet dulu. Sebelum kita ke hadis.com, kita ke Doranet terlebih dahulu. Kita klik aja Doranet. Ketika sudah mengklik Doranet tadi, tampilan awal dari Doranet ini tuh seperti ini, teman-teman. Jadi di sini tuh dalam web ini tuh bukan hanya tentang mencari hadis saja, tetapi dalam tafsir juga ada, akidah ada, dan sebagainya. Akan tetapi, di sini kita akan memfokuskan pada pencarian hadis. Misalkan teman-teman ada yang ingin mencari tafsir, bisa mengklik yang mausu'ah tafsir. Tetapi teman-teman jika ingin mencari hadis, maka mengklik mausu'ah hadisiyah. Di sini kita langsung mengklik mausu'ah hadisiyah. Nah, ketika sudah mengklik mausu'ah hadisiyah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini ketika kita ingin mencari suatu hadis, maka kita akan menentukan kata kunci dari hadis itu sendiri. Nah, di sini kita akan mengklik kata kunci itu atau mengetik kata kunci itu. Misalkan saya ingin mencari hadis tentang memanjangkan jenggot. Jadi, saya mencari kata kunci tentang hadis tersebut yaitu juzus syawarib. Nah, sebelum kita mengklik tombol searching ini, terlebih dahulu kita ke pengaturan terlebih dahulu, kemudian jami'ul kalimat, kemudian kita klik bahas mutawabiq. Nah, ketika sudah mengklik bahas mutawabiq ini, kita langsung klik tombol searching aja. Kemudian, nah muncullah hadis-hadis yang membahas tentang juz syawarib. Di sini tuh ada dua macam hadis, yaitu ada dua tentang hadis ini. Yang pertama ada yang li ghairil mutaksis, ada juga yang lil mutaksis aja, lil mutakhasis aja. Kemudian di sini kita fokus satu hadis aja, yaitu yang hadis pertama. Nah, dari Dorarnet ini terdapat matan hadis, cuman kelemahannya itu dia tidak mencantumkan sanadnya secara lengkap. Jadi cuman matan hadisnya aja yang dicantumin gitu. Akan tetapi di sini dia sudah mencantumkan hukum hadis ini, misalkan hadis ini hukumnya sahih, terus rawi tingkatan sahabat dari hadis ini juga disebutkan, misalkan di sini itu Abu Hurairah, terus muhaddisnya atau mukharrij yang meriwayatkan hadis ini yaitu adalah Muslim. Kemudian masdar dari hadis ini, yang dimaksud masdar itu adalah referensi atau letak hadis ini tuh di mana, diambil di mana gitu. Ada di Sahih Muslim. Kemudian disebutkan juga sofah atau rukmunnya juga. Kemudian dalam Doranet ini tuh terdapat syarah hadisnya langsung gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot nyari di Google atau di mana gitu, di web-web mana gitu. Di sini sudah ada syarah hadis dari hadis tersebut. Misalkan kita klik syarah hadis dari hadis memanjangkan jenggot. Nah, ketika sudah mengklik kata syarah hadis tersebut akan muncul seperti ini. Uh, Syarah hadis dari memanjangkan jenggot ada disebutkan rawi, hadis, masdar, sofahatul rokmun, terus hukum hadis, takhrij hadisnya juga sudah ada, kemudian penjelasan-penjelasan tentang hadis ini. Kemudian kita lanjut. Itu salah satu kelebihan dari Doranet ini ya teman-teman. Kemudian selain itu kelebihannya itu ada ahadis musyabihat, ada hadis serupa. Dari hadis ini tuh sudah ada di sini gitu. Hadis-hadis yang serupa. Misalkan kita klik ahadis musyabihat, misal. Nah, akan muncul gitu hadis-hadis yang serupa tentang hadis-hadis ini. Ada banyak sekali hadis-hadis yang serupa dengan uh, hadis yang pertama kita cari itu. Cuman di sini tuh ada sedikit perbedaan lapas lah gitu yang digunakan. Ada yang menggunakan juzu, ada yang menggunakan ahfu, ada yang menggunakan usu seperti ini, ahfu syawari, ahfu liha, terus khaliful musyriki, inhaku, usu juga udah ada, khusus syawarib.
Nah, yaitu di sini pokoknya tentang hadis-hadis yang serupa dengan hadis ini. Nah, jadi Doranet itu lumayan bagus ya teman-teman. Cuman kekurangannya itu sanad secara lengkapnya itu tidak dicantumin. Akan tetapi seperti syarah, eh, hadis yang serupa, hukum hadis ini, terus rukmun, halaman, serta kitab hadisnya itu sudah disebutkan. Kemudian kita coba cari bandingkan dengan web hadiscom, misalkan kita langsung masuk ke web hadiscom. Misal di sini saya klik hadiscom. Nah, di sini tampilan awalnya cukup simpel ya teman-teman, langsung ditampilkan gitu hadisnya. Langsung ditampilkan hadis yang ingin kita cari gitu. Nah, jadi di sini tuh ketika kita ingin mencari suatu hadis, maka kita mengklik atau mengetik kata kunci terlebih dahulu sama seperti Doranet, cuman perbedaannya yang Doranet itu lebih lengkap daripada ini gitu. Misalkan kita langsung ke contohnya aja. Misal kita samain aja ya tentang memanjangkan jenggot. Nah, kata kuncinya juzus syawarib. Misalkan juzus syawarib, langsung kita klik yang bahas ini, teman-teman. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini adalah hadis-hadis yang kita uh, kita ingin cari. Banyak sekali, teman-teman. Tuh. Di sini juga sama seperti web sebelumnya, Dornet. Di sini ada perbedaan lafaz gitu yang dicantumkan hadis-hadis di sini tuh ada yang perbedaan lafaz seperti ada yang menggunakan juzu, ada yang menggunakan kata aku, ada yang menggunakan inhaku, ada juga yang menggunakan kata usu di sini. Nah, tetapi itu tidak menjadi masalah ya teman-teman ya. Nah, kemudian persamaan dari Doranet dengan web hadiscom ini dia sama gitu, tidak mencantumkan sanadnya secara lengkap. Cuman hadisnya aja yang lengkap gitu. Dan dia juga menyebutkan rawi tingkatan sahabat dari hadis tersebut juga sama dengan web sebelumnya, hadisnya, masdarnya, sahih muslimnya, nomornya atau halamannya serta hukum hadis itu sudah disebutkan di sini. Cuman kekurangannya dari web sebelumnya itu dia tidak ada syarah hadisnya. Dia tidak ada syarah hadisnya, takhrij hadisnya. Kemudian dia juga tidak ada secara khusus yang membahas tentang hadis-hadis yang serupa dengan hadis yang kita cari gitu. Nah, jika kita ingin membandingkan ya lebih baik kita pakai Doranet ya daripada hadiscom ini lebih apa ya? Doranet itu lebih 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 bagus apa? Lebih spesifik gitu menjelaskan atau tampilannya tuh lebih spesifik. Kemudian kan juga Doranet itu bukan hanya kita mencari tentang hadis aja, ada yang cari tafsir, akidah dan sebagainya dan lain-lainnya gitu. Sedangkan yang hadiscom ini cuman hadis aja. Dan itu pun tampilannya simple banget gitu, nggak seperti Doraemon. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.